Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awalina Zifa Ahmad, NIM 2022111160. Saya dari kelas K. Nah, di video kali ini saya akan membahas sesuatu yang seru banget, yaitu mengenai Shopee, analisis informasi Shopee. Penasaran gimana Shopee memproses pesanan kamu dari awal sampai barang itu tiba di rumah? Yuk, tonton sampai habis. Oke, di sini yang pertama ada analisis sistem informasi Shopee. Laporan ini bertujuan untuk menganalisis sistem informasi platform e-commerce Shopee, meliputi proses input, proses inti, data yang dibutuhkan, output yang dihasilkan, dan aspek-aspek penting lainnya. Selanjutnya ada input data yang diperlukan. Yang pertama ada data produk, informasi mengenai nama produk, deskripsi, harga, kategori, dan stok yang diunggah oleh penjual. Data ini merupakan dasar bagi konsumen untuk memilih produk yang diinginkan. Yang kedua ada jumlah produk, data mengenai kuantitas barang yang tersedia dan dipesan oleh konsumen. Data ini digunakan untuk memastikan ketersediaan stok dan menghitung total biaya pesanan. Yang ketiga ada alamat konsumen, informasi lokasi untuk keperluan pengiriman barang. Data ini diperlukan untuk menentukan jasa pengiriman yang sesuai dan estimasi waktu pengiriman. Yang keempat ada metode pembayaran. Pilihan metode pembayaran ini yang dapat digunakan oleh konsumen yaitu seperti transfer bank, dompet digital, atau COD. Data ini menentukan cara konsumen akan melakukan pembayaran dan proses verifikasi pembayaran. Selanjutnya ada proses inti di sistem Shopee. Yang pertama yaitu pencarian produk. Konsumen dapat mencari produk dengan kata kunci atau menggunakan fitur kategori. Sistem ini menampilkan daftar produk yang sesuai dengan kriteria yang dicari oleh konsumen. Yang kedua, pemesanan barang. Konsumen memasukkan barang ke dalam keranjang belanja dan menyelesaikan proses check out. Sistem menghitung total biaya pesanan termasuk biaya pengiriman dan pajak. Yang ketiga ada konfirmasi pesanan. Sistem menginformasi notifikasi kepada penjual untuk memproses pesanan. Penjual memiliki waktu untuk mengkonfirmasi pesanan dan menyiapkan pesanannya. Yang keempat ada pengemasan dan pengiriman. Penjual mengemas produk sesuai pesanan dan menyerahkannya kepada jasa pengiriman. Sistem melacak sistem pengiriman dan menginformasikan kepada konsumen. Yang kelima ada pelacakan barang. Konsumen dapat melacak status pengiriman melalui aplikasi. Sistem menampilkan informasi lokasi barang dan estimasi waktu kedatangannya. Selanjutnya, data penting yang dibutuhkan dibagi menjadi 3. Yang pertama, inventaris produk. Data inventaris produk dari penjual untuk memastikan ketersediaan barang. Data ini digunakan untuk mencegah konsumen memesan produk yang sudah habis. Yang kedua, lokasi konsumen. Data lokasi konsumen untuk memproses pengiriman barang. Data ini diperlukan untuk menentukan jasa pengiriman yang sesuai dan estimasi waktu pengiriman. Yang ketiga, ada riwayat transaksi. Riwayat transaksi konsumen untuk mendukung layanan pelanggan dan sistem keamanan. Data ini digunakan untuk mencatat transaksi, menyelesaikan sengketa, dan mencegah penipuan. Selanjutnya, output sistem informasi Shopee dibagi menjadi 3. Yang pertama, notifikasi pesanan. Informasi pesanan yang dikirim kepada penjual dan konsumen. Notifikasi ini berisi detail pesanan, termasuk nama produk, jumlah, dan total biaya. Informasi pelacakan, data status pengiriman barang yang dapat diakses oleh konsumen. Informasi ini menunjukkan lokasi barang dan estimasi waktu kedatangannya. Yang ketiga ada laporan transaksi. Data transaksi yang dapat digunakan oleh penjual untuk mencatat pendapatan. Laporan ini berisi detail transaksi termasuk tanggal, nama produk, jumlah, dan total biaya. Selanjutnya, jasa pengiriman yang digunakan Shopee ada 5. Yang pertama, Shopee Express. Jasa pengiriman ini milik Shopee yang menawarkan layanan pengiriman cepat dan terpercaya. Yang kedua ada JNT Express, jasa pengiriman yang menawarkan layanan pengiriman cepat dan luas jangkauannya. Yang ketiga ada JNE, jasa pengiriman yang menawarkan berbagai layanan termasuk layanan ekspres, reguler, dan layanan khusus. Yang keempat ada Pos Indonesia, jasa pengiriman nasional milik pemerintah yang menawarkan layanan pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia. Yang kelima ada Ninja Express,
yaitu jasa pengiriman yang menawarkan layanan pengiriman cepat dan efisien, khususnya di wilayah Jabodetabek. Selanjutnya, metode pembayaran di Shopee ada 4. Yang pertama, melalui transfer bank. Pembayaran ini dilakukan melalui transfer bank ke rekening yang ditentukan oleh Shopee. Yang kedua, ada dompet digital. Pembayaran ini dilakukan melalui dompet digital seperti Shopee Pay, OVO, dan Dana. Yang ketiga, ada kartu kredit atau debit. Pembayaran ini dilakukan dengan menggunakan kartu kredit atau debit yang terdaftar di Shopee. Yang keempat, COD. Pembayaran ini dilakukan saat barang diterima oleh konsumen. Metode ini hanya tersedia untuk beberapa produk tertentu. Selanjutnya, mekanisme retur barang di Shopee dibagi menjadi 4. Yang pertama, konsumen mengajukan klaim. Konsumen dapat mengajukan klaim retur melalui aplikasi Shopee jika produk yang diterima tidak sesuai. Yang kedua, penjual meninjau klaim. Penjual dapat meninjau klaim retur berdasarkan kebijakan yang berlaku dan menyetujui atau menolak retur. Yang ketiga, pengiriman barang retur. Barang yang diretur akan dikembalikan melalui jasa pengiriman yang ditentukan oleh Shopee. Yang keempat, pengembalian dana. Dana konsumen akan dikembalikan sesuai hasil penyelesaian sengketa. Proses ini dilakukan melalui metode pembayaran awal. Asuransi produk di Shopee ada 3. Yang pertama, asuransi pengiriman. Shopee menawarkan asuransi pengiriman yang bekerja sama dengan jasa ekspedisi. Yang kedua, proteksi kerusakan. Asuransi ini melindungi barang dari kerusakan atau kehilangan selama proses pengiriman. Yang ketiga, pilihan opsional. Konsumen dapat memilih asuransi tambahan saat melakukan check out dengan biaya tambahan. Nah, kesimpulan dan rekomendasi dari sistem informasi Shopee ini adalah untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada pengguna dalam proses jual beli online. Sistem yang terintegrasi mulai dari input data hingga output yang dihasilkan dapat mendukung transaksi yang aman dan efisien. Sebagai rekomendasi, perlu dilakukan analisis lebih lanjut terhadap sistem keamanan Shopee untuk memastikan perlindungan data pengguna. Terima kasih udah nonton sampai selesai. Sekarang udah tahu kan gimana Shopee bekerja di balik layar? Jangan lupa like, share, dan subscribe ya, biar kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.